ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Hakikat doa dan doa mustajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam kesempatan video ini saya Cak Luk akan menyampaikan seputar hakikat doa dan doa mustajab. Sebelumnya, tidak lupa saya sampaikan kepada dulur-dulur sekalian untuk terus mendukung channel sholawat dan doa ini dengan klik tombol like, subscribe, dan juga share videonya agar senantiasa berkembang, menyebarkan banyak kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua. Baiklah, mari kita memahami apa itu hakikat doa. Kita semua sudah barang tentu sebagai umat yang beriman senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap harinya. Entah itu setiap selesai mendirikan sholat wajib 5 waktu ataupun di waktu-waktu khusus yang lain, seperti misalnya di waktu tertimpa musibah, atau di waktu mendapatkan nikmat, atau di saat mempunyai suatu hajat tertentu. Namun, meskipun kita sudah sering dan bahkan rutin dalam berdoa, apakah kita sudah mengetahui apa sebenarnya doa itu? Apa hakikat doa itu? Ini penting untuk diketahui dan dipahami, sebab ini merupakan dasar doa kita menjadi doa mustajab, atau doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui adalah apa itu doa. Doa ini ialah berasal dari bahasa Arab, yakni ad-du'a'u, yang maknanya secara bahasa adalah at-talabu was-su'alu, artinya permintaan atau permohonan. Adapun secara istilah, pengertian doa ialah permohonan atau permintaan yang diajukan oleh yang lebih rendah kepada yang lebih luhur, atau bisa dikatakan bahwa doa adalah permohonan dari bawahan kepada atasan, dari seorang hamba kepada Tuhannya. Dan berikut ini beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan hakikat doa. Beberapa hal ini saya kategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa adalah ibadah. Yang ketiga, doa adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doa mustajab harus memenuhi sejumlah syarat-syaratnya. Untuk memahami masing-masing dari 4 inti hakikat doa dan doa mustajab tersebut, maka mari kita lanjutkan pembahasan ilmu tentang hakikat doa dan doa mustajab ini. Yang pertama, berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah sangat jelas sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.
Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk senantiasa khusyuk di dalam berdoa. Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doa. Meski demikian, bukan berarti menafikan anjuran untuk berdoa dengan khusyuk, tetapi merupakan anjuran agar senantiasa berdoa meski kita belum mampu melakukannya dengan khusyuk. Dengan secara rutin membiasakan berdoa secara terus-menerus, maka akan dapat melatih konsentrasi pikiran dan hati hingga menjadi semakin khusyuk. Kemudian yang kedua, berdoa adalah ibadah. Sebab telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya tersebut, yaitu surat Ghafir ayat 60. Dan juga karena telah diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bishr radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a huwal ibadatu." Sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun yang ketiga, doa adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man u'tiya du'a'u lam yuhramil ijabata, lianna Allah azza wa jalla yaqulu ud'uni astajib lakum." Artinya, barang siapa yang diberi kesempatan berdoa, maka ia tidak akan terhalang untuk dikabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian." Kemudian yang keempat, doa mustajab harus memenuhi sejumlah syarat-syaratnya, yang secara garis besar ialah: yang pertama, harus penuh keyakinan dan khusyuk. Yang kedua, harus mantap dan penuh harap. Yang ketiga, harus penuh kesungguhan dalam berdoa. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa dan sabar menunggu dikabulkan. Yang kelima, harus benar-benar menjaga diri dengan yang halal dan sama sekali tidak mau dengan yang haram. Lalu yang keenam, menjaga adab dalam berdoa dan sesuai dengan tata cara berdoa yang baik dan benar. Jadi doa tidak boleh sembarangan. Demikianlah uraian tentang hakikat doa dan doa mustajab secara singkat. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai satu persatu terkait syarat-syarat doa mustajab, adab dan tata cara berdoa yang baik dan benar, maka insya Allah akan kami sampaikan uraian atau penjelasannya pada video yang berikutnya. Semoga keterangan ini bermanfaat dan barokah. Semoga dalam beramal kita harus selalu dilandasi dengan ilmu yang benar. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا